Shalom, halo, apa kabar adik-adik semuanya? Senang sekali kakak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, ya. Adik-adik, kita mau belajar nih dari salah satu tokoh Alkitab yang mungkin sering kita dengar kisahnya ya berulang-ulang kali. Tapi kakak juga tidak akan bosan ya untuk kita belajar lagi dan belajar lagi. Nah, kita mau belajar dari tokoh Yusuf ya. Yusuf ini seorang yang rajin ya adik-adik ya. Kita mau belajar dari kerajinannya Yusuf ya. Jadi Yusuf ini ya dia sangat dikasihi oleh ayahnya ya, melebihi kakak-kakaknya. Sehingga waktu itu kakak-kakaknya menjadi iri ya terhadap Yusuf karena Yusuf sangat dikasihi. Bahkan orang tuanya ini ya, ayahnya ini memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Nah, Yusuf biasanya tinggal di rumah sedangkan kakak-kakaknya mengembalakan kambing domba ya. Suatu hari ya, ketika Yusuf ini berumur 17 tahun ya, suatu hari ayahnya berkata kepada Yusuf pergilah ke Sikem dan lihatlah kakak-kakakmu di sana. Dan setelah engkau mendapat kabarnya, kembalilah dan kabarkanlah kepadaku. Ya, jadi ayahnya meminta Yusuf untuk melihat keadaan kakak-kakaknya di sana. Apakah kakak-kakaknya dalam keadaan baik? Karena adik-adik, seorang penggembala domba ya kan mengembalakan di padang ya. Nah, ketika mengembalakan ya ada bahaya ya adik-adik ya. Mungkin itu serangan dari serigala ya, binatang buas ya. Sehingga ayahnya ini juga sebenarnya mengasihi kakak-kakaknya ya. Hanya kakak-kakaknya ini merasa bahwa yang dikasihi itu Yusuf. Padahal yang namanya orang tua ya adik-adik pasti mengasihi setiap anak-anaknya ya. Nah, kemudian Yusuf ini pergi untuk melihat kakaknya, apakah kakaknya dalam keadaan baik ya. Sesampainya di sana ya adik-adik, ternyata kakak-kakaknya ini sudah merencanakan rencana yang tidak baik. Karena kakak-kakaknya ini sudah lama ya merasa sakit hati terhadap perlakuan ayahnya yang pilih kasih ya, yang lebih mengasihi Yusuf dibandingkan mereka. Kemudian mereka berencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur ya. Tetapi ya adik-adik, ada satu kakaknya Yusuf yang baik, yaitu Ruben. Ya, Ruben ini selalu berusaha untuk menyelamatkan Yusuf ya dari kejahatan kakak-kakaknya yang lain. Nah, si Ruben ini meminta supaya jangan sampai terjadi pertumpahan darah, jangan sampai Yusuf ini dibunuh ya. Jadi waktu itu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan tidak diapa-apakan. Kemudian jubahnya yang maha indah itu ya, itu diberi darah ya, supaya nanti ketika mereka pulang kembali ke rumah ya, mereka memberitakan kepada ayahnya bahwa Yusuf itu sudah meninggal dimakan binatang buas. Nah, kemudian singkat cerita ya, Yusuf ini setelah dimasukkan ke dalam sumur ya adik-adik, ternyata kakaknya ini melihat ada seorang pedagang ya dari Mesir ya. Nah, mereka punya pikiran jahat lain nih. Gimana kalau adik kita ini kita jual aja ya, bisa dapat uang, dapat untung ya, daripada sekedar dimasukin ke sumur ya gitu ya. Nah, akhirnya si Yusuf ini dikeluarkan dari sumur adik-adik, kemudian dijual ya kepada pedagang yang kebetulan lewat di situ ya. Nah, dijual dan dijadikan budak di Mesir ya. Pastinya Yusuf ini sangat sedih adik-adik karena kakaknya yang dia anggap saudaranya sendiri ya, yang dia kasihi, tega melakukan hal itu kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf ini dibawa ke Mesir dan dijadikan budak di sana. Kemudian dia bekerja di rumah seorang pegawai istana ya, namanya Potifar. Nah, di sana dia bekerja sangat keras ya adik-adik ya. Dia bekerja sekalipun di situ juga mungkin dia mengalami hal yang tidak baik, tapi dia terus tekun di dalam pekerjaannya. Kemudian sampai akhirnya dia sempat juga dimasukkan ke penjara ya. Setelah keluar dari penjara, pada akhirnya dia bisa
dipercaya ya untuk bisa menjadi pemimpin di Mesir ya adik-adik. Nah itu semua karena Yusuf ini seorang yang rajin ya, dia rajin melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, saat ini kan ya masa pandemi ya, semuanya dilakukan di rumah ya kan. Nah pasti ya adik-adik, godaan malas itu cukup besar ya adik-adik. Kakak pribadi pun begitu, kadang malas ya mau melakukan sesuatu. Nah tetapi adik-adik, kita mau belajar nih dari Yusuf ya, supaya kita punya kebiasaan hidup yang rajin ya. Sekalipun kita di rumah, kita bisa melakukan banyak hal adik-adik. Jangan kita berpikir ketika kita di rumah berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kita seperti rasanya nggak bisa berkreativitas lagi ya, hidup kita nggak maksimal lagi. Jangan ya. Tapi kita bisa gunakan apa yang kita punya ya, talenta yang Tuhan beri bagi kita ini kita maksimalkan sekalipun kita ini di rumah ya. Ada berbagai macam cara untuk kita bisa mengeksplor diri kita ya, supaya kita lebih baik lagi setiap hari ya adik-adik. Jadi dibandingkan nih, biasanya kan adik-adik ini kan sekarang hampir mungkin ya dikatakan satu hari ya full dalam satu minggu itu pegang gadget, pegang laptop ya, tablet ya, dan kalian bisa akses apapun ya, karena orang tua kalian sekarang pasti akan memberikan akses buat kalian lebih banyak ya kan, karena kan kalian sekolah online, apa-apa online. Nah ketika kalian dipercayakan ya adik-adik ya, untuk kalian pegang handphone, gadget ya, tablet, laptop, apapun peralatan yang kalian gunakan untuk belajar ya, itu kan orang tua kalian berikan kepada kalian ya adik-adik untuk kalian belajar ya. Nah tapi seringkali nih ya adik-adik, kita nih seringkali menyalahgunakan ya kepercayaan orang tua kita itu untuk hal yang lain. Nah jadi seringkali nih ya adik-adik, kita malah asik games ya. Ini biasanya rata-rata, nggak semuanya sih ya adik-adik ya, tapi pasti rata-rata banyak yang begitu, lebih tergoda main game ya, lebih tergoda nonton YouTube ya, membuka web yang lain gitu ya. Ketika mungkin kalian harus belajar, kalian malah asik yang lain. Ketika kalian, orang tua kalian minta untuk kalian mungkin di rumah ada les ya, kalian harus belajar ini ya, kalian harus belajar itu. Nah kadang ya karena kalian sudah mungkin cukup lama juga kan kita di rumah ya, jadi males ya untuk belajar lagi, males gitu ya. Padahal dulu kalian mungkin anak yang rajin ya, suka melakukan aktivitas. Tapi ketika betul-betul ya kita ini diizinkan Tuhan benar-benar harus tinggal di rumah, seringkali kita malas ya adik-adik ya, malas untuk belajar ya. Bahkan tadinya kalian dulunya ya rajin ya, suka membuat kreativitas di rumah mungkin ya dengan menggunakan bahan-bahan bekas ataupun apa yang kalian miliki di rumah. Nah karena sekarang pandemi ya, kalian nggak keluar, nggak ketemu dengan teman, jadi kalian sekarang lebih asik nih ya dengan handphone kalian ya, dengan tablet kalian ya, kalian searching gitu ya. Karena kan kalian sekarang lebih leluasa ya dibandingkan dulu ketika sebelum pandemi. Mungkin biasa orang tua tidak kasih ya, hanya kasih mungkin 1 minggu sekali. Tetapi sekarang setiap hari kalian pegang handphone sendiri, tablet sendiri ya. Jadi kalian lebih mudah akses. Nah adik-adik, yuk kita belajar lagi nih seperti Yusuf ya, untuk kita rajin ya dan sungguh-sungguh melakukan tugas kita ya, tanggung jawab kita ya sebagai seorang siswa. Belajar dengan sungguh-sungguh ya sebagai seorang anak di rumah ya, membantu orang tuanya. Nah dan yang terutama adalah sebagai anak-anak Tuhan ya, kita mau rajin di dalam membaca firman Tuhan ya. Jadi adik-adik, Alkitab ini ya jangan digunakan untuk alas tidur ya. Jadi ataupun jangan sampai karena kalian nggak pernah baca Alkitab, sampai ketika kalian mau baca, ya ampun udah berdebu gitu ya, karena saking lamanya nggak pernah dibuka. Nah nih adik-adik, Alkitab kakak ini ya, kalau kakak menemukan sesuatu yang firman yang kakak ini ya dapat, nah kakak akan garis di situ, kakak kasih catatannya. Adik-adik mulailah dari sekarang ya, sukailah
Alkitab ya, baca Alkitab, biarlah baca Alkitab itu menjadi kesukaan kalian ya. Jadi bukan hanya membaca buku yang lain gitu ya, tapi juga biarlah buku kehidupan ini menjadi salah satu kesukaan kalian ya. Selain kalian baca firman Tuhan ya, yang penting adalah berdoa, belajar memuji dan menyembah Tuhan ya. Kalian kan ketika kalian sudah, mungkin dari kalian sudah udah besar ya, jadi kalian tidak lagi tidur dengan orang tua. Nah, ketika kalian punya kamar sendiri ya, cobalah masuk kamar ya, tutup pintu dan berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan sedari kita masih kecil ya, sedari kalian masih kecil adik-adik ya. Nah, ketika kalian sudah terbiasa nih dari kecil punya hubungan dekat dengan Tuhan, suka berdoa ya, suka baca firman Tuhan ya, dan melakukannya ya dalam kehidupan kalian, kakak percaya ketika kalian dewasa nanti, kalian akan jadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita ya. Hari ini kita mau belajar rajin seperti Yusuf ya, tekun melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, baik kita sebagai seorang siswa ketika kita belajar, maupun ketika kita di rumah sebagai seorang anak ya, untuk membantu orang tua kita, dan terutama adalah sebagai anak-anak Tuhan ya. Lakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik ya adik-adiknya, dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Amsal 6 ayat yang ke-6, kakak akan bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, adik-adik, bukan hanya kalian hafalkan ayat ini, tapi juga renungkan ya dan lakukanlah dalam kehidupan kalian ya. Jadi belajar kepada semut yang kecil ya, mungkin diinjak aja mati, tetapi dia adalah binatang yang sangat rajin ya. Jadi belajarlah seperti semut. Jangan malas ya adik-adik melakukan tugas kalian. Jangan malas untuk kalian kalian belajar lebih lagi ya. Jangan hanya kalian main games, nonton YouTube, nonton film ya, tapi rajinlah di dalam kalian melakukan hal-hal baik ya ketika kalian di rumah ya. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang dengar anak-anak Engkau, yang hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami memiliki karakter rajin ya Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati mereka, berkati sekolah mereka, berkati masa depan mereka, masa kanak-kanak mereka, masa tumbuh kembang mereka Tuhan yang menyertai. Tuhan berkati juga orang tua mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, kiranya Tuhan yang membuat berhasil, dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan keluarga dari anak-anak ini ya Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga kesehatan mereka. Tuhan beri selalu mereka sukacita ya Tuhan di dalam melewati setiap hari Tuhan, selama masa-masa sulit ini ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami mau kembali ke aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami selalu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.